King Barca mulai menggila, Diroton berpesta di Allianz Arena. Arsenal menangi derby London Utara. Alexander Isak mulai tak terbendung. Chelsea resmi pulangkan Trevoh Chalobah. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Bayern Munich versus Hoffenheim, Diroton pesta 5-0. Bermain di Allianz Arena, Bayern Munich melanjutkan keperkasaannya di Bundesliga musim ini. Diroton kini mengajar Hoffenheim 5-0. 5 gol Bayern dicetak oleh Leroy Sané di menit ke-6. Rafael Guerreiro di menit ke-12. Harry Kane di menit ke-26. Gol kedua Sané di menit ke-48 dan Serge Gnabry di menit ke-66. Hasil ini membuat Bayern masih memimpin klasemen Liga Jerman dengan 42 poin dari 17 laga, sementara Hoffenheim tertahan di peringkat ke-16 dengan 14 poin. Hasil lengkap Bundesliga pekan ke-17 hari ini. Bochum menang 1-0 atas St. Pauli. Bremen bermain imbang 3-3 dengan Heidenheim. Union Berlin kalah 0-2 dari Augsburg. Stuttgart menang 2-1 atas Leipzig. Daftar top skor sementara dipimpin oleh Harry Kane dengan raihan 16 poin. Inter versus Bologna, Nerazzurri diredam Rosso Blu. Inter Milan membuang kesempatan untuk mendekati Napoli di puncak Serie A. Nerazzurri harus puas berimbang 2-2 kontra Bologna. Di laga tersebut, tim tamu mampu unggul di menit ke-15 lewat aksi Santiago Castro. Inter membalikan skor berkat gol Denzel Dumfries di menit ke-19. Dan Lautaro Martinez di menit ke-45 plus 1. Bologna mampu menyamakan skor lewat aksi Emil Holm di menit ke-64. Hasil ini membuat Inter masih di posisi kedua dengan raihan 44 poin, sementara Bologna di posisi ke-8 dengan raihan 30 poin. Arsenal versus Tottenham, comeback, The Gunners menang 2-1. Arsenal menjamu Tottenham Hotspur di Emirates Stadium. Son Heung-min mengoyak gawang Arsenal pada menit ke-25. Gol bunuh diri Dominic Solanke pada menit ke-40. Dan gol Leandro Trossard di menit ke-44 membuat Arsenal berbalik unggul. Tak ada tambahan gol di sisa laga. Skor 2-1 untuk kemenangan Arsenal menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Arsenal sementara memangkas selisih dengan Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris. Keduanya terpisahkan 4 poin di posisi 1-2. Sementara Tottenham kini di urutan 13 dengan 24 poin. Newcastle cukur Wolves. Bermain di St. James Park, tuan rumah tampil apik dan berhasil melibas tamunya 3-0 tanpa balas. Ketiga gol The Magpies dicetak oleh Alexander Isak di menit ke-34. Gol kedua Isak di menit ke-57. Dan Anthony Gordon di menit ke-74. Dengan hasil ini Newcastle merangsek keempat besar dengan raihan 38 poin, sementara Wolves tertahan di peringkat ke-18 dengan raihan 16 poin. Hasil lengkap Premier League pekan ke-21 hari ini. Everton kalah 0-1 dari Aston Villa.
Leicester kalah 0-2 dari Crystal Palace. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Mo Salah dengan raihan 18 gol. Barcelona versus Real Betis menang 5-1 Blaugrana ke-8 besar Copa del Rey. Barcelona menggilas Real Betis dalam laga Copa del Rey 2024-2025. Blaugrana menang 5-1 atas Los Verdi Blancos. King Barca memborong 5 gol lewat aksi Gavi di menit ketiga. Jules Koundé di menit ke-27. Rafinha di menit ke-58. Ferran Torres di menit ke-67 dan Lamine Yamal di menit ke-75. Betis cuma mencetak 1 gol lewat aksi Vitor Roque di menit ke-84. Hasil ini membuat Barcelona lolos ke perempat final Copa del Rey 2024-2025. LC versus Atletico, Los Colchoneros ke perempat final Copa del Rey. Atletico Madrid melakoni laga babak 16 besar Copa del Rey melawan LC di Stadion Martínez Valero. Los Colchoneros masih terlalu perkasa dan berhasil menang 4 gol tanpa balas lewat aksi Alexander Sørloth di menit ke-8. Gol kedua Sørloth di menit ke-29. Rodrigo Riquelme di menit ke-61 dan Julian Alvarez di menit ke-75. Dengan hasil ini Atletico pun lanjut ke babak perempat final Copa del Rey. Hasil lengkap 16 besar Copa del Rey hari ini. Orense kalah 0-2 dari Valencia. Almeria kalah 2-3 dari Leganes, Pontevedra kalah 0-1 dari Getafe. Coupe de France, libas tim divisi 5, PSG tembus 16 besar. Paris Saint-Germain melanjutkan langkahnya ke babak 16 besar Coupe de France 2024-2025. Ini setelah Les Parisiens melibas tim divisi 5 Espoli 4-2. Chelsea resmi pulangkan Trevoh Chalobah dari Crystal Palace. Chelsea resmi memulangkan Trevoh Chalobah. Bek 25 tahun itu menyudahi peminjamannya di Crystal Palace. Di situs resminya, Palace mengkonfirmasi bahwa Chalobah akan kembali ke Chelsea, klub pemiliknya. Bek 25 tahun itu akan segera kembali ke Stamford Bridge. Vitores pamitan dengan Palmeiras. Vitores tinggal menunggu waktu sebelum resmi jadi pemain Manchester City. Reis sudah berpamitan dengan rekan-rekan setimnya. Jika sudah resmi, maka Reis akan jadi bek termahal yang pernah dijual oleh klub Brazil melewati rekor Lucas Beraldo saat pindah ke Paris Saint-Germain dengan 20 juta euro. Dortmund berpotensi gantikan Nuri Sahin dengan Erik ten Hag. Setelah dipecat oleh Manchester United, pelatih asal Belanda Erik ten Hag dikabarkan menjadi calon pelatih terbaru Borussia Dortmund. Jurnalis Sky Sport Germany Florian Plettenberg melaporkan Erik ten Hag datang langsung ke Signal Iduna Park untuk menyaksikan pertandingan Dortmund melawan juara bertahan Bundesliga Bayer Leverkusen. Sayangnya, kedatangannya tersebut harus diwarnai dengan kekalahan Dortmund atas Leverkusen dengan skor 2-3. Donyell Malen resmi gabung Aston Villa. Donyell Malen resmi menyelesaikan proses transfernya dari Borussia Dortmund ke Aston Villa
pada bursa musim dingin. Pemain asal Belanda itu meninggalkan Die Borussen secara permanen. Tim kuda hitam Premier League itu dilaporkan membayar biaya transfer sebesar 25 juta euro kepada Black and Yellow demi mendaratkan sang pemain ke Villa Park. Dibeli dari PSV Eindhoven pada musim panas 2021 lalu, Malen sudah mencatatkan 132 penampilan bersama Dortmund dengan torehan 39 gol dan 20 assist. Eddie Howe tanggapi isu penjualan Hervé Bernes. Manajer Newcastle United Eddie Howe menanggapi dengan tegas spekulasi bahwa Hervé Bernes akan dijual oleh klub pada jendela transfer Januari ini. Howe ingin mengklarifikasi isu yang beredar mengenai masa depan pemain sayap tersebut. Howe bertekad untuk mempertahankan sang pemain dan memberi kesempatan baginya untuk menambah jumlah gol dan assist yang sudah tercatat musim ini. Howe dengan tegas menepis rumor bahwa pemain asal Inggris itu akan dijual untuk mengatasi masalah keuangan klub. Diogo Jota cetak rekor baru Premier League untuk Liverpool. Diogo Jota mencetak gol penyama kedudukan dalam laga imbang 1-1 Liverpool melawan Nottingham Forest. Dengan gol tersebut, Jota berhasil memecahkan rekor baru dalam sejarah klub di Premier League. Hanya 3 detik setelah bola kembali dimainkan, Jota mencetak gol penting untuk tim asuhan Arne Slot setelah ia masuk dari bangku cadangan pada menit ke-66. Gol ini menjadikan Jota sebagai pemain pengganti Liverpool tercepat yang mencetak gol di Premier League sejak catatan tersebut mulai dihitung. David Moyes targetkan pemain elit untuk era baru Everton. Manajer Everton David Moyes yang kembali mengambil alih kendali menyatakan ambisinya untuk membawa The Toffees menuju masa depan yang lebih cerah di tengah transisi mereka ke stadion baru. Dengan Goodison Park, markas The Toffees sejak 1892 akan menggelar pertandingan terakhirnya di akhir musim ini. David Moyes bertekad untuk membangun tim yang sesuai dengan kemegahan stadion baru mereka. Moyes menekankan pentingnya menciptakan fondasi yang kuat untuk era baru tersebut. Conceição belum puas dengan performa Milan. Sergio Conceição kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih yang tepat untuk AC Milan usai menang dari Como. Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa timnya tak bisa terus-terusan memberi ruang pada tim lawan untuk mencetak gol. Pasalnya dari 4 laga yang dipimpinnya, Milan tercatat sudah kebobolan 5 gol. Walaupun belum terkalahkan di 4 laga awalnya bersama raksasa Italia tersebut, Conceição menyadari masih banyak masalah yang harus diperbaikinya di lini pertahanan maupun lini serangan Rossoneri. Fokus Atlanta adalah Liga Champions. Atlanta hanya bisa mengamankan 3 angka dari 3 pertandingan terakhir di Serie A berkat hasil imbang beruntun yang diraih pasukan Gianpiero Gasperini. Padahal sebelumnya Ladea sempat menguasai puncak klasemen sementara sebelum hasil kurang maksimal yang mereka raih. Gasperini menegaskan bahwa jalan timnya menuju Scudetto sama sekali belum tertutup. Namun sang pelatih menegaskan bahwa target utamanya musim ini adalah tiket Liga Champions. Deco berhasil yakinkan Araujo untuk bertahan di Barcelona. Masa depan Araujo bersama Barcelona sedang jadi topik bahasan hangat di pasar transfer musim dingin. Dilansir dari Football Espana, Araujo bertemu dengan Deco untuk membicarakan transfernya ke Juventus. Meski demikian, Direktur Olahraga yang juga merupakan mantan pemain Blaugrana itu berkata kepada sang pemain bahwa bertahan akan jadi opsi terbaik baginya. Entah apa yang dijanjikan sang direktur kepada Araujo, namun ia berhasil meyakinkan pemain belakangnya itu untuk bertahan.
Real Madrid akan kembali diperkuat David Alaba. Kelemahan lini belakang Real Madrid kembali terlihat akhir pekan lalu saat Barcelona secara brutal mengekspos mereka dalam kekalahan 2-5 yang mengerikan di Piala Super Spanyol. Marca melaporkan bahwa David Alaba siap untuk kembali. Alaba sekarang siap untuk kembali bermain setelah lebih dari setahun absen karena cedera ACL. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!